Selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ini. Ini adalah hari yang istimewa buat kita semua, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Karena itu saya mengajak saudara-saudara berdiri, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak, biar hati kita tenang di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita meninggikan dan memuliakan nama Dia. Mulia bagi Allah. Jadi penebusan bagi kita semua, itulah janjinya bagi kita orang yang percaya. Bait kedua kita nyanyikan. Silakan duduk. Dosa-dosa kita betapapun besarnya akan dihapus oleh darah Yesus Kristus. Itulah janji Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, biar kita mengaku segala dosa kita.
Dan dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 51 ayat keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biar kita sekali lagi dengan mohon kepada Tuhan, dengan rendah hati, kita mohon Tuhan menyucikan dan menghapuskan dosa kita. Sebagai pengiring lagu dosa, pengakuan dosa, kita nyanyikan lagu. Jadikanku hamba setia ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, baik di ruangan ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita saat ini datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Inilah setiap kami ya Allah, pribadi-pribadi yang masih Tuhan izinkan untuk hidup, beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Pribadi-pribadi yang telah Engkau selamatkan di dalam karya Kristus di kayu salib. Tetapi pribadi-pribadi yang sama, ketika kami menjalani hidup ini, kami terkadang berkompromi terhadap dunia dan kami kembali jatuh ke dalam dosa. Karena itu ya Allah, ketika saat ini kami boleh datang mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa bagi setiap kami. Dan kami percaya karena anugerah keselamatan Kristus dan karena penyertaan daripada Allah Roh Kudus membuat kami bisa membedakan manakah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan manakah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Kita nyanyikan nyanyian syukur. Kenal Yesus, hatiku senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah. Jauh dari dosa, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis laku diselamatkan olehnya. Hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata. Di dalam Yesus hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku berjalan menuju surga. Hatiku senang, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru yang hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-24 ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita menyatakan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada 4 saudara-saudari kita yang hari ini akan diteguhkan imannya. Kita bersyukur karena telah sekian bulan mereka mengikuti kelas katekisasi, sekalipun ada berbagai hal, ada pergumulan. Tapi pagi hari ini kita melihat kemurahan Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita boleh melakukan sakramen sidi. Dan biarlah kita bersama-sama bisa memberikan sebuah dukungan untuk saudara-saudari kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hendak melaksanakan peneguhan saudara-saudara yang telah menerima baptisan sebelumnya. Mereka telah menyatakan kehendaknya mengakui imannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Maka mereka akan menjadi anggota gereja dan nanti akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya meminta para calon sidi bisa berdiri. Di hadapan sidang jemaat Tuhan, saudara harus menyatakan maksud saudara untuk maka sebelum menerima peneguhan iman, saudara diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.
Apakah saudara mengakui percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan yang memimpin pada segala kebenaran? Yang kedua, apakah saudara menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dalam hidup saudara, juru selamat untuk hidup kudus dan bersedia melayani Tuhan dalam gerejanya? Apakah jawaban saudara? Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang mendatangkan iman, sehingga saudara-saudari kami pada hari ini, mereka boleh menyatakan imannya. Mereka boleh percaya kepada Engkau, percaya pada firman. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup mereka. Setelah mereka imannya diteguhkan nanti, mereka boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang murid yang mengerti, yang memahami tentang panggilan hidup di tengah dunia. Sehingga mereka pun boleh menjadi saksi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kami memanggil Saudari Dwi Febrianti. Saudari Dwi Febrianti dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, dan pada hari ini saya sebagai hamba akan meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, memberikan kekuatan untuk hidup bersaksi di tengah dunia ini. Mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Saudara Edward Lee. Saudara Edward Lee dengan mengakui imanmu, baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini saya sebagai hamba Allah akan meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan melindungi, memberikan kekuatan untuk engkau bersaksi di tengah dunia ini. Mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Saudara Gilbert Lee. Saudara Gilbert Lee, dengan mengakui baptisan telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini saya sebagai hamba Allah akan meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk engkau bersaksi di tengah dunia, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Saudari Juliet Kristi Enggi Pamona.
Saudari Juliet Kristia imanmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat engkau untuk bersaksi di tengah dunia, mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau keempat saudara-saudari kami, hari ini imannya mereka boleh diteguhkan. Kami berdoa biarlah mereka setelah sidi, mereka sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen, sungguh-sungguh lahir baru, oleh karena kuasa Roh Kudus yang memperbaharui hidup mereka, sehingga mereka di tengah dunia, mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Di tengah dunia mereka boleh mempermuliakan Tuhan. Tuhan, Kau sertai mereka satu persatu dalam hidup mereka. Teguhkan mereka setiap saat, secara khusus pada saat mereka lemah. Engkau teguhkan, Kau kuatkan mereka, supaya mereka terus berjalan mengikuti Engkau sampai seumur hidup mereka. Terima kasih untuk baptis Sidi pada hari ini. Biar Tuhan Engkau memimpin, Kau menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku saya kasih dalam Tuhan, inilah keempat saudara-saudari kita yang telah menjadi anggota gereja kita pada hari ini. Dan kita akan menyambutnya bersama-sama. Dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Dan kita akan melayani bersama-sama. Mari kita menyambutnya. Baik, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Dan juga selamat buat keempat saudari kita, Dwi, Edward, Gilbert, dan Juliet. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan saudari dan juga kita semua sebagai jemaat GKI Karawaci, baik yang di ruangan ini ataupun di rumah bersama dengan keluarga saudari. Mari saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita akan membaca Matius 24 ayat 45 sampai 51. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 45 sampai 51 saya akan membacakan, kemudian kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang dan pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu ya Allah, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang terus memberikan kami hak istimewa untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan mendengar seru doa kami, supaya kami bukan sekedar membaca, bukan sekedar lihatkanlah kepada kami ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, karena kami hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami mengerti, maka kami dapat memegang dan menghidupi Taurat-Mu. Kami rindu memelihara semua pengajaran-Mu itu dengan segenap hati. Sebab kami menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu itu dan bukan kepada untung rugi.
lalukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa, dan hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu. Ini janji-Mu ya Tuhan, yang berlaku bagi kami yang takut kepadamu. Lalukanlah celak kami yang menggetarkan hidup kami, menggoncangkan kami. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik adanya. Sungguh ya Tuhan, kami rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah kami dengan keadilan-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulut hamba-Mu. Dan juga renungan hati kami semua, ya Tuhan, gunung batu dan penebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, Matius 24. Tapi ada pembukaan yang saya rindu bagikan, karena kita banyak belakangan ini melakukan webinar. Nah, salah satu topik webinar yang juga muncul adalah topik mengenai akhir zaman dan pandemi. Tentu topik ini bicara bagaimana caranya zaman kapan Tuhan Yesus datang kembali, ternyata muncul di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Beberapa contoh, peristiwa untuk menghancurkan kekaisaran Romawi, ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Kemudian hampir semua aliran gereja pernah ada oknum yang memprediksikan kapan Tuhan Yesus datang. Contoh, misalkan dimulai dari gereja Roma Katolik, Paus Innocentius ketiga. Pada tahun 1284 dia berkata bahwa tahun 1284 Tuhan Yesus bakal datang lagi. Nah, 1284 itu persis 666 tahun setelah Islam berdiri. Ya. Dan kemudian contoh lain dari gereja Reform, gerakan Puritan bernama Cotton Mather menyebut tahun 1697 Tuhan Yesus bakal datang lagi. Nggak taunya Tuhan kagak datang, direvisi. Jadi tahun 1736, tapi kemudian dia ubah lagi tafsirannya menjadi tahun 1716 dan terakhir 1717. Tetap saja Tuhan Yesus belum datang pada waktu itu. Dan kemudian dari gereja Baptis, ya, dari ada sebuah KKR yang besar sekali di Amerika, gereja Baptis, satu pendeta dia berkata bahwa 22 Oktober 1844 Tuhan Yesus bakal datang. Ternyata tidak datang. Kemudian pendiri Saksi Yehova, Charles Russell, bilang tahun 1914 bakal datang Tuhan Yesus untuk yang kedua kali karena ada perang Armageddon. Nah betul, Perang Dunia I itu tahun 1914 sampai 1918. Tetapi di dalam kurun waktu itu Tuhan Yesus tidak datang. Kemudian dia merevisi prediksinya, Tuhan Yesus bakal datang tahun 1920, 1925, 1941, 1975, 1994. Tuhan Yesus juga belum datang. Nah, dua yang terakhir di abad 20 sama 21. Sebagian daripada kita pasti ingat Y2K, ya. Peralihan tahun ke 1999 ke 2000. Katanya semua komputer di dunia bakal kacau balau dan satelit bakal jatuh ke bumi, hancur bumi, kiamat, Tuhan Yesus datang lagi. Nggak kejadian apa-apa. Ya, banyak konsultan komputer yang duitnya tambah banyak karena jadi konsultan gitu loh, ya. Nah, kemudian 21 Desember 2012 berdasarkan kalender suku Maya kuno yang berhenti ya di tanggal itu ketika diterjemahkan, tanggal itu diprediksi bakal ada kiamat dengan banjir yang besar. Tuhan Yesus bakal datang lagi karena bumi ditabrak sama planet yang lain. Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini. Nothing happened. Prediksi terakhir dari Rabi Yahudi bernama Gal Zerzon. Dia memprediksi membaca Alkitab bahasa Ibrani pakai bahasa Ibrani, kemudian dia katakan ada kode-kode rahasia tentang kedatangan Mesias Yahudi tahun 2021. Siap gak kalau Tuhan Yesus beneran datang tahun 2021? Nggak taunya ada yang merevisi, ya, orang lain merevisi, enggak. 2021 itu awal proses kedatangan Tuhan Yesus, nanti datangnya beneran 2028. Banyak sekali prediksi seperti ini. Anda bisa cek. Pertanyaan yang kita renungkan adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Nah biasanya itu ada beberapa respon. Ya, saya nggak tahu kita orang Kristen yang mana. Biasanya respon pertama begini.
Kita bisa nggak peduli sama berita-berita seperti itu, toh nggak pernah kejadian. Seperti itu. Namun karena kita tidak percaya, akhirnya lama-kelamaan kita juga tidak peduli bahwa kata-kata Tuhan Yesus itu pasti kejadian. Cuma waktunya aja yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak percaya. Nah buktinya banyak orang Kristen yang hidupnya begitu-begigitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tambah paranoid. Karena kita tahu 2020 ini seluruh dunia hancur. Ya, ekonomi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan pada ambruk semuanya. Nggak ada pertumbuhan ekonomi, minus iya. Ya, Singapore Airlines yang begitu kaya hanya dalam 2 bulan hampir bangkrut. Karena nggak ada penerbangan sama sekali. Dunia kesehatan nggak mampu mengatasi wabah. Itu yang kedua, kita tambah parno. Ya. Yang ketiga, kita bisa lebih serius, lebih seksama perhatikan seruan Tuhan Yesus di Matius 24 yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, pilihan sikap yang kita ambil mencerminkan seberapa jauh kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Nah, Saudara yang terkasih, waktu kita baca Matius 24 ayat 45 sampai 51, kita nggak bisa pisahkan ayat-ayat itu dari Matius 24 sampai 25. Karena semua pengajaran mengenai akhir zaman ada di 2 pasal itu. Nah, khusus ayat 45 sampai 51 ini menunjukkan kontras hamba yang setia bijaksana dengan hamba yang jahat. Nah, tentu perumpamaan yang pendek ini sebenarnya mirip dengan perumpamaan di Matius 25, perumpamaan talenta ayat 14 sampai 30. Ceritanya mirip sekali, menceritakan sang tuan lagi pergi meninggalkan kepunyaannya dan kemudian mempercayakan kepada para hamba. Nah, sang tuan tidak kasih tahu kapan dia akan balik gitu ya. Nah, hamba yang dimaksud ini pakai istilah doulos. Doulos itu adalah budak belian yang gak punya hak apa-apa. Kalau dia adalah budak belian berarti dia terikat sama si tuan, saudara generasi. Nah, dalam konteks masyarakat Greko-Romawi pada waktu itu udah bagus kalau ada yang melirik dan kemudian membeli seorang itu menjadi budaknya. Ya, itu sesuatu yang boleh dikatakan semacam anugerah gitu loh. Nah, yang menarik di ayat 45 dan 47 ada ungkapan yang penting sekali. Dikatakan doulos itu diangkat menjadi orang kepercayaan. Ayat 47 diulangin lagi, tuannya mengangkat si hamba itu menjadi pengawas atau manajer atas seluruh milik tuannya itu. Berarti si doulos dapat kehormatan yang lebih dari si tuan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, seorang doulos itu memang gak berhak nanya-nanya kapan kamu akan balik, kapan kamu akan pulang. Ya, doulos itu gak perlu kepo dalam tanda petik seperti itu. Nah, yang menarik saudara yang terkasih, ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, ini memberikan indikasi sebenarnya ini orang yang sama loh. Ya, dia bisa setia bijaksana, tetapi apabila dia jadi jahat, ya, ini perhatikan di ayat 48 ini saudara yang terkasih. Artinya ada kemungkinan seorang hamba itu tadinya setia bijaksana melayani terus, tetapi perlahan-lahan berubah hati dan kemudian jadi jahat dan melakukan apa yang disebut di ayat 49 dan 50. Nah, dengan kata lain saudara yang terkasih, sebenarnya perumpamaan ini menunjukkan satu realita betapa rentannya kita manusia yang bisa berubah sikap seketika. Apalagi buat kita ya, buat kita yang dikasih tahu Tuhan Yesus bakal datang, Tuhan Yesus bakal datang. Dan sebenarnya setiap tahun di Natal Advent itu adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi Tuhan kagak datang-datang. Tadinya kita rajin melayani, udahlah percuma lah. Tuhan Yesus bilang datang kagak datang-datang, udahlah ngapain lah, seperti itu. Bisa terjadi perubahan sikap seperti itu. Ini realita yang bisa kita temui di banyak kehidupan orang-orang Kristen. Padahal kita tahu secara intelek bahwa kita ini hamba, ya. Nah, tetapi jangan salah mengerti, hamba di sini bukan hamba Tuhan dalam artian pendeta, penginjil dan sebagainya, bukan. Hamba di sini adalah orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus yang diteguhkan kepercayaannya lewat CD, katakan kita ini adalah orang yang mati
dihidupkan lagi, jadi hamba, bahkan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan diberikan karunia untuk melayani Allah di dalam rumah tangganya Allah. Nah, jadi saudara yang terkasih, ketika kita lihat orang setia melayani, ya, kesetiaan melayani yang kelihatan di luar belum tentu karena hati yang setia, bijaksana, lurus. Kesibukan seorang pelayan Tuhan terjadi belum tentu karena ia sadar bahwa yang dikerjakan itu bukan miliknya dia. Jadi ngelihat orang Kristen setia karena dia rajin kerjain pelayanan, ada orang Kristen melayani setia karena dengan sibuk melayani dia dapat merasa dirinya tuh bernilai. Karena dipuji, dihargai dan sebagainya. Ada orang Kristen yang addicted to ministry. Karena dengan melayani dia makin gede pride-nya, saudara yang terkasih. Ya, bahkan dia mendapatkan jati dirinya dengan melakukan pelayanan yang gak berhenti-berhenti. Ada orang Kristen yang seperti itu. Dan saudara yang terkasih, begitu kesibukan pelayanan diambil daripadanya, orang itu bingung, akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu nggak pakai lagi? Apa saya berdosa? Wah, macam-macam. Jadi saudara yang terkasih, pelayanan itu terjadi bukan karena sikap yang setia dan bijaksana. Jadi melihat orang setia pelayanan, kita nggak bisa jump to conclusion bahwa dia pasti adalah orang Kristen yang setia dan bijaksana. Nah, perumpamaan tentang sikap hamba dalam kaitannya dengan isu akhir zaman mengarahkan kita, mendorong kita untuk betul-betul periksa dengan seksama hidup kita. Karena sikap setia bijaksana sekali lagi bisa berubah jadi sikap yang jahat kepada Sang Tuhan yang sudah membeli kita menjadi hambanya, bahkan mengangkatnya untuk menjadi pengawas atau pelayan rumah tangganya. Nah, ini pertanyaan yang patut kita renungkan. Bagaimana supaya kita selalu siaga dan terhindar dari perubahan sikap terhadap janji kedatangan Tuhan Yesus. Cuma ada 2 persiapan menurut Matius 24. Persiapan internal dan persiapan eksternal. Sekali lagi, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan sebenarnya didahului dengan pengajaran tentang segala tanda akhir zaman. Nah, saya bacain beberapa ayat dari pasal 24. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian ayat 11 pasal 24, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kemudian ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Mesias palsu, nabi palsu juga bisa melakukan mujizat. Nah, ini perlu jadi peringatan buat kita saudara yang terkasih. Jadi sekali lagi ayat 45 sampai 51 Matius 24 kita perlu kaitkan dengan seruan-seruan Tuhan Yesus mengenai Mesias dan nabi palsu. Artinya apa? Artinya kita perlu waspada ketika kita mendengar klaim kebenaran. Khususnya spesifik klaim mengenai kedatangan Tuhan Yesus, mengenai kiamat dan sebagainya. Kalau ada orang yang berani-beranian klaim kebenaran mengenai kedatangan Tuhan Yesus, nah kita udah mesti hati-hati saudara yang terkasih. Jadi seperti banyaknya tokoh yang tadi saya contohkan di awal. Ketika seseorang menyatakan klaim atas sesuatu yang tidak bisa dipastikan, maka orang tersebut sebenarnya sedang melupakan siapa dirinya dan relasinya terhadap apa yang diklaim. Perhatikan kalimat ini. Ketika seorang menyatakan klaim atas sesuatu sebagai kebenaran, padahal itu nggak bisa dipastikan, pada waktu dia menyatakan klaim tersebut, maka orang itu sebenarnya lagi melupakan posisinya dan relasinya terhadap apa yang dia klaim. Misalkan, tim dokter klaim vaksin COVID-19 pasti beredar tahun 2021 karena saat ini sudah di dalam uji klinis. Nah, saudara yang terkasih, apakah bisa dipastikan?
Ketika klaim itu dibuat dan dinyatakan sebagai kebenaran yang absolut, berarti para dokter menganggap diri mereka udah pasti paling jago, bisa menemukan, bikin vaksin yang biasanya minimal 1,5 tahun baru bisa jadi. Berarti para dokter itu mengklaim kebenaran padahal ada ketidakpastian. Nah ini yang kita mesti hati-hati sekali. Pada saat mereka bikin klaim seperti itu, mereka lupa posisi sebagai manusia yang bisa salah dalam memformulasikan pembuatan vaksin. Jadi saudara yang terkasih, ada 2 persiapan yang terpenting. Persiapan internal, persiapan eksternal. Dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Supaya kita tidak dikelabui oleh pengajar palsu, Mesias, nabi palsu yang juga bisa bikin mujizat. Yang pertama, tahu posisi kita. Tahu siapa diri kita. Nah ada ungkapan di Roma 12 ayat 3 berkata begini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran atau porsi iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi tahu posisi kita sebagai doulos atau budak yang dibeli. Lalu diberikan kehormatan untuk mengurus rumah tangga Allah. Jadi menyadari siapa kita, seorang doulos adalah karakteristik setia dan bijaksana. Setia itu artinya di dalam bagian ini bisa dipercaya, trustworthy, bisa diandalkan, reliable, lurus, benar itu setia. Bijaksana artinya bukan pandai, bukan pinter, bukan cepat nangkep pelajaran, bukan. Bijaksana itu artinya thoughtful. Dia punya cara pikir yang baik dan sehat. Dia nggak minder ketika ngelihat orang lain lebih jago, tetapi dia juga nggak sombong ketika melihat dia lebih jago daripada orang lain. Itu bijaksana, saudara yang terkasih. Jadi kita perlu dengan konsisten tahu persis menempatkan diri kita sesuai proporsi yang sesuai. Nah seorang yang tahu posisinya sebagai hamba, dia nggak akan sembarangan klaim kebenaran sebagai kebenaran yang paling absolut yang nggak bisa diganggu gugat. Sebab ia menyadari bahwa kebenaran itu bukan miliknya, saudara yang terkasih. Apalagi kebenaran yang terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus, mengenai akhir zaman dan sebagainya. Kebenaran itu bukan milik satu tokoh pemimpin Kristen yang berharisma. Karena belakangan kita dengar webinar banyak banget gitu ya. Ada pendeta ini mengklaim kebenaran yang ini, pendeta itu mengklaim kebenaran yang lain lagi. Ribut ya di webinar debat. Ternyata banyak kayak begitu. Saudara yang terkasih, begitu Anda dengar hamba Tuhan, pendeta, siapapun pemimpin rohani yang klaim kedatangan Tuhan Yesus, yang klaim tahun 2021, 2028, kiamat dan sebagainya, jelas sekali itu nabi palsu, saudara yang terkasih. Nah, untuk melatih diri kita supaya terus tahu posisi kita, itu gimana caranya? Cuma satu, saudara yang terkasih. Untuk melatih diri kita supaya tidak lupa siapa kita perlu hitung anugerah demi anugerah yang kita sebenarnya tidak layak terima. Nah ini satu prinsip yang kita semua udah tahu. Ya, count your blessing. Tapi berapa banyak dari kita yang betul-betul lakukan dengan detil. Lihat masa lalu hidup dicatetin satu demi satu anugerah Tuhan. Di dalam masa pandemi ini berapa banyak dari kita yang catat ini loh anugerah Tuhan, ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan. Ketika kita catat itu satu demi satu di handphone kek, dimanapun caranya, itu menolong kita untuk tidak lupa siapa kita, di mana kita, posisi kita apa dan sebagainya. Nah tentu saudara yang terkasih, persiapan internal nggak ada artinya kalau tidak nampak secara eksternal. Jadi persiapan kedua, persiapan eksternal yang patut terjadi di tengah proses menantikan kedatangan Kristus adalah tetap dan tepat melayani. Ya, terus melayani dengan tepat. Nah ini penting nih. Karena kita sering ngelihatnya terbalik. Jadi begini,
Artinya melayani di sini bukan sekedar menyibukkan diri. Ya, kalau namanya tetap melayani, terus melayani, udah gitu ada Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, terus layani Tuhan. Itu kayak orang sibuk pelayanan kagak habis-habis gitu loh. Ini bukan masalah sibuk pelayanan, ya. Tetap atau terus melayani dalam konteks menanti kedatangan Kristus supaya ngisi jadwal kita, supaya menyibukkan diri kita. Kesibukan itu bisa mengecoh kita, saudara yang terkasih. Kan ada singkatan tuh, busy, being under Satan's yoke. Ya, busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Sibuk itu tuh ditaruh beban kuk sama setan sebenarnya. Jadi sibuk pelayanan itu bisa mengecoh kita. Kita mesti hati-hati sekali. Kesibukan pelayanan bisa menutup mata kita menganggap diri itu dibutuhkan di mana-mana. Ya apalagi urusan rekaman live streaming seperti ini sedikit sekali di gereja yang ngerti. Ya, karena bukan cuma pasang kamera, mesti dicocokin, disinkron sama komputer dan sebagainya. Setiap kali kami pengen live streaming di STTRI, kami deg-degan. Ini tiba-tiba sinyalnya mati apa kagak dan sebagainya gitu ya. Makanya ada sebagian gereja ngerekam, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, kesibukan itu bisa menutup mata kita karena kita nganggap diri kita dibutuhkan di mana-mana. Jadi sibuk melayani tidak selalu mencerminkan hamba yang setia tadi. Sebab setiap doulos memiliki porsi pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah. Ini penting, Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, kita dicipta baru dalam Kristus untuk satu tujuan, yaitu perbuatan baik atau beautiful work, ya, perbuatan indah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti secara sederhana, tiap diri kita dibeli oleh darah Kristus dan kemudian dikasih peran tersendiri, peran unik, dan Tuhan kasih karunia-Nya supaya bisa mengerjakan peran tersebut. Jadi kita perlu menangkap ketepatan peran yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, banyak dari kita yang di CD dan sebagainya itu wah semangat melayani Tuhan gitu ya. Saya juga pernah remaja gitu kan, dibaptis, wah semangat sekali. Honeymoon period. Ya, lama-kelamaan capek soalnya terkasih. Nah, ini yang kita mesti hati-hati sekali. Jadi pada saat kita melayani, persiapan eksternal itu pelayanan itu betul. Tetapi hati-hati. Kita perlu melayani dengan tepat. Ya, jadi bukan sekedar terus tetap melayani tanpa henti sambil nanti Tuhan Yesus datang lagi, nungguin Tuhan Yesus. Bukan sekedar itu, tetapi terus melayani, tetap melayani dengan ketepatan peran. Seorang doulos yang sudah dibeli, diangkat oleh Sang Tuhan, dikatakan melakukan tugasnya. Jadi memang pelayanan itu adalah bagian daripada seorang doulos, nggak bisa enggak. Cuma jangan sampai, kalau pakai bahasa Jakarta, jangan sampai kecelek, jangan sampai terkecoh dengan kesibukan pelayanan. Nah, si Tuhan itu memberikan tugas kepada hambanya, si doulosnya itu dikatakan di sini melakukan tugasnya yaitu memberikan anggota rumah tangga si Tuhan makanan pada waktunya. Nah tentu kita tidak harus menerjemahkan ini, mengartikan ini secara literal ya. Jadi si hamba itu nyuapin setiap orang di rumah tangga si Tuhan. Tidak harus diartikan seperti itu. Frase memberi makan mengandung makna si doulos itu kelola seluruh penghidupan rumah tangga si Tuhan. Nah kalau Anda pengen ilustrasi di dalam Alkitab itu seperti Yusuf ngurusin tanah Mesir karena dipercaya oleh si Firaun. Saudara yang terkasih. Berarti ini sebuah kepercayaan yang sangat besar sekali. Sehingga hamba yang setia, bijaksana dalam melayani, mengerjakan tugasnya disebut berbahagia. Ya, ini kata yang penting sekali saudara yang terkasih. Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya dengan setia dan bijaksana. Jadi tetap melayani dengan tepat. Nah saudara yang terkasih, jangan berpikir pelayanan mengelola penyediaan kebutuhan atau makanan rumah tangga itu sesuatu yang gampang ya. Kita perlu peka dengan istri kita, mama kita, dan siapapun orang rumah yang nyiapin jamuan selama pandemi. Coba tanya, pusing gak mikirin Senin makan apa, Selasa makan apa, Rabu makan apa.
Kan kita juga nggak berani kan tiap hari ngegojek gitu kan. Takutnya ngegojek ntar nggak bersih dan sebagainya, kita nggak berani gitu loh. Jadi yang mikirin jamuan tiap hari itu nggak gampang saudara yang terkasih. Jadi bagian melakukan tugas ini penting sekali. Mengelola itu nggak mudah. Tapi intinya adalah sukacita kebahagiaan itu loh. Ya, karena si Tuhan mengatakan berbahagialah kamu yang melakukan tugas dengan rutin dan meskipun melatihkan. Sukacita kebahagiaan adalah bukti bahwa seorang hamba sudah tepat mengerjakan porsinya yang disiapkan oleh tuannya. Kalau saudara melayani tapi nggak ada sukacita gitu ya. Banyak orang Kristen terjadi begini nih. Melayani tapi berat banget gitu ya. Ada sebagian daripada Bapak Ibu di sini bangunnya lebih pagi daripada kita-kita yang lain di rumah. Mungkin di rumah pada telat-telat kali kebaktian gitu ya. 5 menit sebelum jam kebaktian baru pada melek gitu loh. Belum gosok gigi dan sebagainya. Mungkin saja itu realita di keluarga. Tetapi saudara yang terkasih, buat kita yang melayani kalau kita tidak ada sukacita, jangan-jangan kita melakukan tugas yang tidak tepat. Karena kalau memang tugas itu kita kerjakan dengan tepat, saya percaya Tuhan tambahin karunia sehingga kita mampu mengerjakannya dan kemudian Tuhan berkati dengan kebahagiaan. Jadi saudara yang terkasih, ini satu hal yang patut menjadi perenungan kita dan pemeriksaan kita. Kebahagiaan adalah hal yang dideklar oleh Tuhan Yesus. Kamu mau bahagia? Tetap melayani sesuai ketepatan panggilan dari Tuhan. Itu menjadi hamba yang bahagia. Nah, 2 persiapan ini, internal eksternal, terlihat jelas dalam hidup seorang pelayan Tuhan dari Argentina bernama Jorge Bergoglio. Ya, saya percaya Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama ini. Ia adalah Paus Gereja Roma Katolik yang kemudian menjabat sejak 13 Maret 2013. Semuanya angka 13 nih ya. Kalau orang Chinese mungkin dia nggak mau jadi Pope gitu ya. 13 Maret 2013 dan memakai nama Paus Francis. Sekarang dia udah usia 83 tahun. Nah, yang menarik adalah Jorge Bergoglio adalah paus pertama dari luar daratan Eropa sejak abad 8 Masehi. Jadi Anda bayangkan, Pope Gereja Roma Katolik itu semuanya orang Eropa, lebih dari 1000 tahun. Baru kali ini nih orang Amerika Latin dari Argentina. Nah, waktu setahun sebelumnya Kardinal Jorge Bergoglio ini pengen mundur dari pelayanan sebagai pemimpin Gereja Roma Katolik di Argentina. Karena dia merasa udah waktunya mundur supaya yang muda bisa melanjutkan. Nah, pada saat dia mengajukan, dia udah bawa surat pengunduran diri mau diserahkan kepada Paus Benedict XVI waktu itu, tapi Paus Benedict tidak mengizinkan. Ya. Nah, ternyata Paus Benedict juga mau mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi mereka saling bercerita, saling berbagi dan sebagainya. Dan relasi mereka ini didokumentarikan di dalam sebuah film ya, yang dapat penghargaan. Jadi Bapak Ibu saya mengusulkan nonton film ini bersama-sama dengan keluarga di rumah. Yang ada di Netflix, semoga bisa bukan Netflix ya. Jadi ada percakapan apa yang terjadi di dalam Gereja Roma Katolik. Jadi Paus Benedict XVI itu juga dengan rendah hati mengatakan saya udah gak bisa dengar suara Tuhan. Jadi bagaimana saya mimpin begitu banyak umat Katolik kalau saya gak bisa dengar suara Tuhan. Tetapi saya dengar suara Tuhan dalam tanda petik dari komentar-komentar kamu di Argentina. Karena ternyata Paus Benedict XVI itu adalah seorang biblical scholar, theologian. Tetapi Jorge Bergoglio adalah seorang pastor. Jadi perspektifnya berbeda sekali. Jadi dia katakan, Paus Benedict ini mengatakan kepada Kardinal Jorge Bergoglio tahun 2012 bahwa saya justru dengar suara Tuhan dari kamu. Jadi tolong jangan mengundurkan diri karena saya mau mengumumkan pengunduran diri saya. Dan akhirnya Kardinal Jorge Bergoglio menerima, gak jadi mengundurkan diri dan akhirnya dia terpilih. Jadi dia tahu persis pada saat dia mau dipilih, dia bilang dia gak mau. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Waktu tahun 70-an ada masalah di Argentina, masalah politik. Dan dia banyak melakukan kesalahan dia bilang sebagai pendeta muda pada waktu itu. Jadi dia gak berani menerima pencalonan seperti itu. Jadi dia gak mau jadi masuk dalam proses pemilihan Pope. Ya.
Tetapi setelah Paus Benedict XVI itu berkata, suara Tuhan itu saya dengar dari kamu. Suara ini yang bisa memperbaharui gereja Roma Katolik. Bergoglio mengikuti, karena itu dianggap sebagai panggilan dari Tuhan. Nah sampai hari ini. Dan memang kalau kita memperhatikan berita mengenai gereja Roma Katolik dari Paus Francis ini, dia satu-satunya atau bahkan mungkin yang pertama yang secara publik melakukan pengakuan dosa kepada pendeta yang lebih rendah jabatannya, publik, masuk ke koran. Gak ada paus yang melakukan itu. Dia berlutut di depan pendeta yang lebih muda daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu contoh di dalam dunia kita, dunia yang begitu besar yang lagi banyak masalah ini. Bahwa tahu posisi kita dan tetap melayani dengan tepat, inilah dua persiapan yang terus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saudara yang terkasih, mari kita lakukan dua persiapan ini sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kita memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus yang menilai kita ini setia, bijaksana atau kita ini jahat. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang menilai dan pernah berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita sungguh mau bahagia, menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus, dua hal ini. Tahu siapa kita. Yang kedua, tetap melayani dengan tepat, sesuai porsi panggilan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur atas firman-Nya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Karena Engkaulah Bapa yang tidak pernah bosan-bosannya mengajarkan kepada kami. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan memateraikan seluruh perkataan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh melakukan, dan ketika kami melakukan, kami boleh meneladani Tuhan Yesus Kristus yang adalah pelaku firman yang sempurna itu. Karena kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itu tetap teguh selama-lamanya. Dan kami tidak mau melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan titah-titah-Mu itu Engkau menghidupkan kami hari lepas hari. Dan kami sungguh memohon supaya kami dituntun supaya tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajarkan kami. Dan pengajaran-Mu adalah pengajaran yang membahagiakan dan menghidupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gerejanya di tempat ini. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan aplikasi yang lain. Atau saudara-saudara bisa transfer langsung ke rekening BCA nomor yang tertera ya saudara. Atau saudara dapat masukkan uang ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat saudara-saudara datang beribadah ke tempat ini. Baik, untuk mengiringi memberikan persembahan kita nyanyikan lagu Beri Terbaik-Mu. Biar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu. Rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampu-Mu tak menuntut. Tak perlu dipuji Dia yang tahu, semua kerja diberkatinya.
berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuat. Bait kedua, tak ingin dipuji, tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya dia senang loh, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua di sebaikmu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Mengundang saudara-saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kami untuk menghormati Engkau, mengasihi Engkau melalui harta kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Budi Antolim yang telah menyampaikan firman Tuhan, biar pelayanannya terus Tuhan pakai dan menjadi berkat. Terima kasih juga kepada Pendeta Arifin yang telah memimpin CD, dan selamat kepada saudara-saudari yang telah di CD, biar tetap setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, saya akan membacakan beberapa warta. Mulai bulan depan di minggu pertama, pada tanggal 6 September, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus secara konvensional, dan juga ini akan dilakukan secara live streaming. Hanya di kebaktian umum yang pertama pukul 7.30 dan kebaktian umum yang kedua jam 10. Kami berharap seluruh jemaat yang telah dibaptis dewasa dan yang telah menerima CD, jadi yang telah menerima CD, nanti dapat mengikuti perjamuan kudus bersama-sama di rumah pada waktu dan jam yang sama secara serentak, jam 7.30 dan jam 10. Nah, saudara-saudara, mengenai roti dan anggur, gereja menyediakan, dan saudara-saudara bisa mengambil roti dan anggur yang disediakan gereja, dapat mengambilnya kepada saudara Desi, yaitu tata usaha gereja, pada jam kerja, jam 8 sampai jam 16, jam 4 sore. Setiap hari Selasa sampai hari Jumat dan hari Sabtu sampai jam 12, saudara-saudara. Dan untuk roti dan anggur ini saudara-saudara bisa ambil mulai tanggal 25 Agustus sampai 5 September. Di tanggal ini saudara-saudara bisa mengambil roti dan anggur kepada saudara Desi. Dan bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas usia senior, saudara-saudara silakan menghubungi saudari Desi dengan nomor telepon 0813 1141 5977. Dan khusus untuk saudara-saudara yang berusia 60 tahun ke atas, ini akan diantarkan ke rumah saudara oleh sopir gereja untuk roti dan anggurnya. Dan bagi jemaat Citra Raya dapat menghubungi Guru Injil Robert Adrian, saya sendiri,
dengan nomor handphone 089682816893. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Warta selanjutnya, Minggu 30 Agustus, 2 minggu yang akan datang, akan ada peneguhan pengurus komisi dan tim pelayanan misi dan diakonia periode 1 Agustus 2020 sampai 31 Juli 2021 jam 7.30 secara konvensional dan secara live streaming. Yang hadir di ibadah konvensional hanya diwakili oleh ketua komisi atau ketua tim pelayanan, sementara anggota pengurus atau tim pelayanan dapat mengikutinya secara live streaming di rumah saudara-saudara masing-masing. Dan majelis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, seluruh pengurus komisi dan tim pelayanan periode yang lalu yang telah menyelesaikan kepengurusan dan pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jerih lelah saudara-saudara sekalian. Dan berikutnya saudara-saudara, mulai 9 Agustus 2020, jadi di minggu kedua bulan Agustus, ibadah kita sudah dilakukan secara konvensional, saudara-saudara. Tapi ini terbatas dan dilakukan secara live streaming. Jadi ini adalah hari Minggu, saudara-saudara, dilakukan secara live streaming. Apabila ada kendala internet atau hal teknis lainnya dan saudara-saudara menyaksikan YouTube ada tuing. Nah, saudara-saudara harap maklum dan kami berharap saudara-saudara tetap di dalam channel GKY Karawaci dan saudara-saudara bersabar menyaksikan tayangan live streaming yang ada. Kemungkinan ada kendala internet dan hal teknis lainnya dan Bapak Ibu Saudara dapat memakluminya. Dan terus mendukung dalam doa untuk tim digital dan seluruh pelayanan gereja kita. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sidang jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu, berpeganglah pada perintah Allah, kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layani Tuhan dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saya kasih dalam Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的亮光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.